Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Bab 3379. Sifatnya agak jahat. Bab 9201 sampai dengan bab 9205. Ye Chen tiba-tiba berdiri dan pergi, membuat Steve sangat marah pada orang-orang tersebut. Kelompok orang ini bahkan tidak memberikan wajah Ye Chen ketika mereka dipanggang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Jadi, dia berkata dengan dingin, "Ingat, kecuali Matt Finkelstein, kalian semua adalah musuhku, Steve Rothschild." Orang lain menangis dan memohon belas kasihan padanya. Meskipun mereka memohon belas kasihan, mereka juga punya alasan sendiri. Steve, yang paling bisa Anda lakukan adalah memaksa kami keluar dari bisnis. Daripada menghasilkan uang, kita lebih memilih memuaskan hasrat batin kita yang sesat. Lagi pula, orang-orang ini sangat mesum, jadi kita tidak bisa menggunakan pemikiran bisnis normal untuk mengukur mereka. Dari sudut pandang mereka, menyetujui permintaan Ye Chen benar-benar jalan buntu. Mereka tidak bisa mengendalikan keinginan mesum mereka. Dan mereka harus mengeluarkan uang untuk menyiapkan dana untuk membunuh orang mesum, seperti mereka membeli senjata untuk menembak dirimu sendiri. Itu permintaan yang berlebihan, dan saya tidak bisa menyetujui apapun. Jadi, salah satu dari mereka berkata, "Tuan Steve, mohon dipahami kesulitan kami. Kami benar-benar tidak dapat menerima permintaan tidak masuk akal Tuan Ye. Karena makanan ini sangat tidak menyenangkan. Kami tidak akan menimbulkan masalah di sini. Menurut Anda, bagaimana kami dapat membayar biaya makan 10 juta? Steve mengambil botol anggur dan membantingnya ke tanah. Aroma minuman keras rasa Maotai langsung memenuhi seluruh kotak. Dia menatap semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Kalian semua, keluar dari sini tanpa henti. Saya akan mengatur agar asisten saya meminta uang kepada Anda. Keluar, keluar sekarang." Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda. Akhirnya, Heng berdiri lebih dulu dan membungkuk. "Kalau begitu, Tuan Rothschild, mari kita pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia bertukar pandang dengan yang lain, berbalik dan keluar dari kotak. Steve hampir marah. Setelah kelompok itu pergi, dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Bajingan ini menginginkan seekor burung seumur hidup mereka. Ketika saya datang ke Tiongkok kali ini, tugas pertama yang diberikan Tuan Ye kepada saya, mereka membuat saya tidak nyaman. Jika saya tidak, aku tidak punya kesempatan untuk membunuh mereka. Aku tidak pantas disebut Rothschild. Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada tawana yang terlihat bingung, "Nona manis, saya berangkat dulu." Ye Chen sudah kembali ke Thomson Yipin.
Kelompok mesum saat ini membuatnya sadar bahwa beberapa orang rela berkorban banyak demi hal-hal yang paling mereka sukai. Bahkan jika mereka tidak segan-segan menyinggung orang kedua di keluarga Rothschild. Namun, dia tidak khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah. Karena dia telah menyegel meridian khusus di tubuh orang-orang ini dengan energi sejatinya. Sangat mirip dengan Xiao Yiqian yang asli, bahkan lebih buruk dari Xiao Yiqian. Karena Ye Chen memiliki kendali yang lebih kuat atas energi spiritual. Setelah meridian disegel, meskipun mereka gay, mereka tidak akan merasakan kenikmatan sama sekali. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk merasakan kenikmatan. Kelompok mesum ini tidak berniat pantang berhubungan seks saat datang ke Jinling kali ini. Masing-masing rombongan memiliki teman khusus masing-masing. Bahkan membawa banyak obat-obatan dan alat peraga, hanya agar mereka tetap bisa bersenang-senang di hotel. Dan malam ini ditakdirkan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang mesum ini. Masing-masing dari mereka mendapati dirinya cacat total sebelum melakukan apapun yang dia bisa. Beberapa orang lanjut usia mengira hal itu disebabkan oleh kelelahan dalam perjalanan dan perjalanan, sehingga mereka meningkatkan dosis obat yang biasa mereka minum. Namun obat itu sudah saya minum 2 atau 3 kali, tensi saya melonjak, seluruh tubuh saya gemetar, bahkan saya merasa rambut saya berdiri tegak. Namun tetap saja tidak berpengaruh sama sekali di tempat yang seharusnya bekerja. Orang pertama yang mendapat masalah adalah Heng. Ditemani 3 remaja putri, ia meminum 6 pil biru berturut-turut, namun tubuhnya tetap tidak terasa lebih baik. Dia sedikit kesal. Dia memasukkan lebih banyak pil ke dalam mulutnya dengan pantat telanjang, dan berkata dengan nada mengutuk, "Ini benar-benar aneh hari ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah Steve dan bajingan bernama Ye itu terbunuh?" Setelah mengatakan itu, dia memasukkan 1 lagi ke dalam mulutnya. Orang-orang Eropa dan Amerika sangat kasar dalam hal minum obat. Ketika orang Asia mengonsumsi obat pereda nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen, mereka biasanya mengikuti petunjuk dokter satu persatu atau mengikuti petunjuk dalam petunjuknya. Tapi sebagian orang Eropa dan Amerika sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Sialan instruksi dan instruksi dokter. Saya hanya minum obat, 1 atau 2 sekaligus. Siapa yang punya waktu untuk meminum pil sebanyak yang mereka mau? Hal yang sama berlaku untuk Heng saat ini. Pil biru habis setelah meminum 1 atau 2 pil sekaligus. Dia meminum pil 1 demi 1 dan itu tidak cukup. Salah satu wanita melihat bahwa dia makan terlalu banyak dan berkata dengan cepat, "Tuan, Anda tidak boleh minum obat lagi. Anda sudah minum terlalu banyak." Sombong, Heng mengambil cambuk dan mencambuk wanita itu dengan keras, hingga kulitnya terkoyak dan dia berlutut di tanah sambil menangis tanpa henti. Heng berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa kalian semua adalah budakku. Kapan giliran kalian untuk memerintah majikan?" Setelah mengatakan itu,
Darah dan Ki melonjak, tekanan darah melonjak, dan orang tersebut tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi dan pingsan. Ketiga remaja putri tersebut ketakutan setengah mati dan bergegas ke hotel untuk meminta bantuan. Petugas darurat datang ke hotel dan bahkan menggunakan defibrilator. Namun mereka tetap tidak dapat menyelesaikan masalahnya rumah sakit untuk penyelamatan. Dan dia bukan satu-satunya yang pergi ke rumah sakit untuk diselamatkan malam ini. Tak lama kemudian, ada lagi seorang lelaki tua berambut putih yang juga dilarikan ke rumah sakit karena overdosis obat. Sekitar jam 12 pagi, 4 dari belasan orang sudah diutus. Karena mereka semua tinggal di pusat kota dan paling dekat dengan RS Rakyat, maka keempat orang tersebut dilarikan ke unit gawat darurat RS Rakyat. Para dokter darurat di rumah sakit rakyat bingung dan tidak tahu mengapa 4 pria kulit putih tua yang overdosis sildenafil dan pingsan dikirim kepada mereka di tengah malam. Sementara para dokter sibuk mencuci perut mereka untuk menginduksi muntah dan memberikan mereka obat-obatan yang dapat dilepaskan secara berkelanjutan. Mereka juga saling berbisik, apakah orang-orang asing ini datang ke tempat kami untuk berhubungan seks? Mengapa mereka overdosis obat-obatan semacam itu? Haruskah kita memanggil polisi? Seorang dokter berkata, "Oh, lebih banyak masalah lebih buruk daripada lebih sedikit masalah. Mereka semua adalah teman asing. Selamatkan muka mereka. Jangan panggil polisi dulu. Selamatkan saja mereka. Saya rasa gejalanya baik-baik saja. Mereka bisa mengobati penyakit mah, bilas dan infus. Besok hampir selesai." Semua orang menganggap itu masuk akal dan tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa diduga, saat ini, seorang perawat bergegas masuk dari luar dan berkata dengan gugup, "Oh tidak, satu lagi dikirim dari luar. Konon dia juga overdosis obat yang sama dan pingsan. Usianya baru 40-an dan jantungnya berhenti. Saya akan pergi." Direktur unit gawat darurat segera berkata, "Selamatkan pasien serangan jantung terlebih dahulu. Dr. Zhang, tolong segera hubungi 110. Sayang sekali." Bersambung.